30% dari peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara itu di desa wisata. Ini suatu destinasi wisata yang sangat berbasis masyarakat, berbasis komunitas, berbasis lingkungan, yang kita nggak perlu investor-investor gede bangun hotel dan lain sebagainya. Kita hadirkan homestay. Daya tariknya apa? Ya keseharian masyarakat desa itu. Nah ini yang menurut saya menjadi program unggulan kita ke depan. Saya baca desa wisata ini sehebat-hebatnya kan hanya akan mendatangkan turis lokal. Sementara kita yang kita perlukan dari turisme ini kan juga sumber devisa. Betul. Terus gimana? Jadi desa wisata itu ada beberapa kategori, mulai dari yang rintisan sampai yang sudah maju dan mandiri. Kalau desa wisata yang sudah kelasnya dunia, contohnya desa terbersih di dunia seperti desa Penglipuran, itu wisatawan mancanegara yang datang. Malah 30-70 itu di Bali. Di Bali. Terus ada desa wisata Ngelanggeran di Jogja, itu juga juara dunia tahun lalu, itu juga sudah menarik wisatawan mancanegara. Saat saya ke sana di tengah-tengah Covid itu ada orang Spanyol datang ke sana karena mereka ingin mendapatkan satu sensasi rural village tourism gitu loh. Jadi memang ini juga salah satu tren pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang memang diminati oleh wisatawan mancanegara. Gunung Kidul sustainable nanti. Sustainable sekali. Karena why it is sustainable? Karena dikelola bukan oleh aparat pemerintah dan lain sebagainya, tapi oleh communities, oleh champion. Mereka memiliki, ya kayak kalau perusahaan itu ada CEO-nya lah gitu, dan CEO-nya itu ya inovatif, proaktif, sangat kolaboratif, dan dare to take risk. Dia bikin beberapa terobosan-terobosan. Jadi memang akhirnya pariwisata berbasis komunitas itu jika kita munculkan champion-championnya berkelanjutan, sustainable. Mungkin di Buleleng itu ada desa pemutaran, itu juga world class. Itu di dekat Menjangan Islands itu pemutaran Bay namanya, itu desa wisata pemutaran. Kalau di Jembrana itu ada desa wisata Ekasari, coklat. Dia memproduksi coklat. Kalau di Tabanan kita tahu sendiri Jatiluwih yang sudah UNESCO. Itu di Badung banyak sekali. Kemarin yang menang di Anugerah Desa Wisata itu mulai dari Desa Wisata Carangsari yang tempat kelahiran Ngurah Rai. Jadi itu desa wisata berbasis sejarah, sampai ke yang di Ungasan itu Pak. Jadi ada Pendawa Beach, itu semuanya konsepnya desa wisata. Kalau kita Jawa Timur, kita punya Pujon Kidul di Malang. Itu satu desa bisa menghasilkan tambahan penghasilan bisa sampai 2 miliar per bulan. Pujon Kidul itu apa? Pujon Kidul Korto ada desa wisata Bejijong. Di situ sangat terlihat situs dari Trowulan, dan ada the biggest sleeping Buddha. Itu kalau tidak pikiran, harus ke Thailand, nggak perlu, cukup ke Mojokerto. Di Pacitan Pak, ada kemarin ternyata Pacitan itu menjadi salah satu destinasi unggulan untuk surfing selain Banyuwangi. Jadi total sekarang yang ada dalam jaring desa wisata kita adalah 3.400 desa wisata. Dan kan dulu kalau pariwisata itu ya Nusa Dua high class gitu. Ternyata pariwisata bottom of the pyramid ini hidup dan selalu besar sekali. Dan besar sekali. Dan desa wisata ini ya ramai dikunjungi sama warga. Batam tadi sebetulnya punya potensi di sana itu karena wisata salah satu yang anti krisis kan yang terkait dengan agama misalnya. Betul. Dan di sana umroh gitu atau apa? Umroh atau Buddhism misalnya begitu, seperti tadi Sleeping Buddha. Di sana itu ada minat yang sangat besar untuk membangun sesuatu yang terkait dengan Buddha. Dan dulu pernah agak direalisasikan, tetapi sikap pemerintah waktu itu sangat tidak mendukung. Nah, itu akan orang Singapura nanti akan ke situ semua, yang Tionghoa maksud saya, juga orang dari Taiwan, orang dari Tiongkok. Tentu beberapa pendukung memang
memang soal kebersihan di Batam terus saja kan harus ditingkatkan. Nah, kemudian saya kalau ke Batam selalu senam, dan senamnya selalu di kelenteng di sana, dan saya bisa menangkap emosi teman-teman yang di Batam untuk diperbolehkan membangun sesuatu dalam kaitan dengan Buddha, begitu, apakah patung yang terbesar di Asia Tenggara segala macam itu, mereka punya kemampuan itu. Oke. Ya.